Selamat pagi semuanya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, oke? Nah, hari ini pelajaran SBDP kita masuk pada bab 3. Coba buka bukunya dulu semua pada halaman 28. Oke, sudah buka bukunya? Nah, pada halaman 28 kita akan belajar tentang mengenal tari daerah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenal makna gerak tari bertema. Tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan makna gerak tari daerah. Tujuan yang ketiga, mengenal ruang gerak pada tari daerah. Dan tujuan yang keempat, memperagakan makna gerak tari daerah. Oke, kita akan belajar satu persatu pada bab 3 ini tentang tari daerah. Oke, tetap semangat. Selamat belajar. Mengenal tari daerah. Oke, jangan lupa buka bukunya dulu pada halaman 28. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu tari daerah. Tari daerah adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Contohnya, Indonesia berpulau-pulau, berprovinsi, dan berkabupaten. Nah, di Aceh kita mengenal tarian yang ada di Aceh ada tari Ranu Plampuan, tari Sedati, tari Saman. Nah, itulah tarian yang dikatakan dari asal daerah masing-masing, yaitu tari daerah Ranu Plampuan berasal dari Aceh dan sebagainya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sulawesi. Nah, di Aceh juga itu bermacam-macam jenis tariannya, mulai dari Ranu Plampuan. Nanti kalau di Aceh Utara, lain lagi tariannya. Dari Aceh Tenggara juga lain lagi tariannya. Nah, lalu kesenian tari daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Salah satu kebudayaan nasional yaitu tari daerah. Yang lainnya ada makanan khas, ada baju khas, dan juga ada senjata tradisional. Nah, itu yang dikatakan kebudayaan nasional. Lalu, jenis-jenis tari. Nah, Indonesia memiliki beragam tari daerah. Itu tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan provinsi masing-masing. Nah, setiap daerah memiliki keunikan tari, dari gerakan sampai kostum yang digunakan. Kostumnya juga berbeda ya, setiap provinsi dari tariannya, tergantung dari masing-masing, uniknya khas daerah masing-masing. Nah, berdasarkan bentuk penyajiannya, tari menjadi 3 jenis. Jenis tari yang pertama ada tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal adalah tari yang dapat dibawakan oleh satu orang penari saja. Berarti penarinya hanya satu orang. Dilakukan di ruangan yang sempit. Kenapa? Karena penarinya hanya satu orang. Makanya dilakukan pada ruangan yang sempit. Nah, tari tunggal biasanya menggambarkan watak seorang tokoh atau seekor binatang. Nah, tarian yang kedua ada tari berpasangan. Apa itu tari berpasangan? Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang penari, baik sesama jenis ataupun berlawan jenis. Nah, penarinya itu ada 2. Boleh laki-laki sesama laki-laki, boleh laki-laki sesama wanita, atau laki-laki dan wanita, atau sebaliknya wanita dan wanita. Nah, itu yang dikatakan tari berpasangan. Yang penting jumlah orangnya 2 atau bisa lebih. Nah, itu yang dikatakan tari berpasangan. Tetapi jika lebih, laki-laki pasangannya, wanita atau laki-laki wanita. Tidak boleh campur dalam satu itu. Nah, itu yang dikatakan tari berpasangan. Lalu yang ketiga ada tari berkelompok. Apa itu tari berkelompok? Tari berkelompok adalah tari yang dibawakan oleh lebih dari 2 orang penari. Berarti lebih dari 2 orang, 3. Nah, yang biasa dikatakan kelompok itu banyak, seperti kalian kerja kelompok. Nah, bisa 5 orang, bisa 6 orang. Kebiasaan dalam tari berkelompok itu 6 sampai 10. Itu yang dikatakan tari berkelompok. Kekompakan penari sangat berpengaruh dalam pementasan tari berkelompok. Kenapa? Karena orangnya sudah rame. Kalau tidak kompak, tariannya jadi tidak bagus, jadi kacau.
Apalagi tari saman dari Aceh. Nah, gerakan saman itu cepat. Kalau tidak kompak, jadi kesannya tidak bagus lagi tarian tersebut. Oke. Nah, berikut contoh gambar tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Nah, Ibu hanya menyajikan gambar. Ayo, anak Ibu dari rumah, bisa nggak tunjuk yang mana yang tari tunggal? Oke, lalu yang mana tari berpasangan? Nah, coba selanjutnya coba tunjuk yang mana tari berkelompok. Nah, pasti tahu dong dari penjelasan Ibu tadi. Ibu tadi sudah jelasin apa itu tari tunggal. Ibu juga tadi sudah jelasin apa itu tari berpasangan dan juga tari berkelompok. Berarti kalian bisa dong menunjuk yang mana di antara gambar ini yang dikatakan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Oke, Ibu sekarang Ibu ulang lagi. Ayo sama-sama kita dari rumah coba tunjuk yang mana dikatakan tari berpasangan. Coba tunjuk. Oke. Selanjutnya tari berkelompok. Oke, lalu tari tunggal. Oke. Nah, Ibu akan menunjuknya ya. Kita coba cek lagi kalian tadi bisa atau betul tidak atau salah. Oke. 1, 2, 3 tari tunggal. Oke. Tari berpasangan? Iya. Tari berkelompok? Nah, ini tari berkelompok. Nah, ini juga bisa tari berpasangan ya. Di sebelah sini tuh ada wanita lagi. Nah, mereka dua. Nah, ini perempuan dan laki-laki. Ini yang wanita dan laki-laki ini, atau laki-laki berpasangan sama laki-laki, laki-laki bersama laki-laki, wanita dan wanita. Nah, itu yang dikatakan tari berpasangan. Oke, dari 4 gambar ini tadi, siapa yang betul semuanya? Oke, nah selanjutnya dari penjelasan Ibu tadi kita akan mengerjakan soal latihan. Ibu akan memberikan kalian tugas sebagai berikut. Oke, nomor 1, tuliskan pengertian tari daerah. Nomor 2, tuliskan dan jelaskan 3 jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Setelah kalian tulis, kalian jangan lupa menjelaskannya. Oke, paham ya nak untuk soal nomor 2? Jika kalian tidak jelaskan, Ibu langsung menilai kalian hanya memberi nilai setengah. Oke, lalu nomor 3, berilah contoh nama tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Namanya saja. Oke, nomor 4, tuliskan nama tari dan jenis tari berikut. Nah, ini gambar yang pertama. Apa nama tari dan jenis tarinya? Lalu yang kedua, apa nama jenis dan tarinya? Lalu yang ketiga, gambar ini apa nama tari dan jenis tarinya? Dan ini yang keempat, begitu juga apa nama tari dan jenis tarinya? Ibu lupa memberikan nomor ya nak. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4 ya. Oke ya, untuk tugasnya paham semuanya ya. Kalian kerjakan di buku latihan, jangan lupa buat nama di sudut atas dan kirimkan melalui Classroom. Oke semuanya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa tampilkan foto kalian saat mengerjakan tugas ya nak. Oke, selamat mengerjakan. Selamat pagi.